Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trio Sultan Hasanah, kelas C SD semester 4, mata kuliah tematik dengan NIM 2019820250. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya ambil di kelas 3 semester 1, tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan, dan subtema 4 menyayangi hewan. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah pada masuk ya, sehat semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu bukunya dikeluarkan ya adik-adik. Dibuka halamannya. Halaman 10. Di situ ada cerita yang sangat menarik. Mau tahu nggak ceritanya apa? Ayo dibuka adik-adik bukunya. Di situ menceritakan Dayu dan kawan-kawan. Mereka menceritakan tentang cara merawat kelinci. Sudah dibuka bukunya? Ayo, kita baca bareng-bareng. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Nah, setelah mendengar cerita dari Dayu dan kawan-kawan, di situ ada tahap-tahap bagaimana merawat kelinci dengan baik. Yang pertama, memilih kelinci yang berumuran cukup. Biasanya sekitaran berumuran 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang kelinci untuk tempat ia tinggal. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya diukur dengan tubuhnya agar tidak kesempitan kelincinya. Yang keempat, bahan kandang kelinci biasanya terbuat dari kayu. Selanjutnya, kandang jangan lupa dialasi oleh jerami agar mudah dibersihkan. Selanjutnya, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Selanjutnya, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang kelinci. Selanjutnya, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Selanjutnya, sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Selanjutnya, beri makan dan minum secara rutin ya. Selanjutnya, mandikan kelinci jika kelinci itu sangat-sangat kotor. Dan pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Itu semua adalah cara merawat kelinci dengan baik. Nah, kita harus merawat hewan, menyayangi hewan, dan hewan-hewan sekitaran kita. Apalagi hewan yang kita pelihara, hewan yang kita sayangi. Nah, itu semua kita harus rajin membersihkan kandangnya, memberikan minum, memberikan makan, dan merawat hewan tersebut dengan baik dan benar. Sebelumnya, kandang yang berbentuk kayu itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Sangat jelas bukan? Nah, iya ini.
kandang kelinci yang terbuat dari kayu. Nah, untuk yang kelinci kan teman-teman. Nah, untuk yang jerami, contohnya seperti ini. Jelas nggak teman-teman? Nah, ini jerami ya teman-teman. Jerami yang biasanya digunakan untuk kelinci. Ini. Nah, setelah kita memahami cerita Dayu dan kawan-kawan dan mengetahui cara merawat kelinci dengan baik, ada pertanyaannya nih, seru loh. Nah, yang pertama, apa bahan yang baik untuk membuat kandang kelinci? Siapa yang tahu? Siapa? Tahu nggak jawabannya? Kandang kelinci biasanya terbuat dari kayu. Nah, pertanyaan yang kedua nih ya. Apa jenis alas yang biasanya digunakan pada kandang kelinci? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Nah, alas yang biasanya digunakan untuk kandang kelinci biasanya jerami. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Ada yang tahu? Iya, benar. Biasanya seminggu 2 kali. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Ada yang tahu? Iya, benar. Supaya kita dijauhkan dan dihindarkan dari kotoran-kotoran kelinci dan supaya bersih tangan kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Iya, benar, digunakan dengan air hangat ya teman-teman. Selanjutnya, kegiatan Dayu dan keluarga. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Apa hewan peliharaannya? Ya, kelinci. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas untuk membeli makanan kelinci. Setiap hari, Dayu menyiapkan makanan dan minuman kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas untuk membersihkan kandang dan menggantikan alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan, bekerja sama dan merawat hewan peliharaan, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan atau memelihara hewan peliharaan. Nah, dalam bacaan ini, Dayu dan keluarganya memiliki tugas yang masing-masing untuk merawat kelinci. Contohnya, ibu bertugas untuk membeli makanan kelinci. Dayu bertugas untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Ayah bertugas untuk mencuci kandang dan menggantikan alas jerami. Dan Dayu mendapatkan tugas lagi, membantu dan mencuci tempat makan dan minuman kelinci. Nah, adik-adik bisa loh membagikan tugas-tugas rumah kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak, kepada adik untuk menyelesaikan rumah masing-masing. Karena kalau kita melaksanakan kegiatan secara bersama-sama akan lebih ringan, akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, adik-adik juga bisa menceritakan dan membagi peran terhadap orang-orang di rumah. Adik-adik bisa menceritakan peran ayah di rumah, peran ibu di rumah apa, peran adik di rumah apa, dan peran-peran orang-orang di rumah saat melakukan pekerjaan dengan menggunakan kalimat yang mudah dan dipahami ya. Nah, sekarang kegiatan jalan maju dan jalan mundur. Contohnya ada di 2 gambar ini ya teman-teman.
Yang pertama, pilihlah teman pasangan yang seimbang. Kenapa? Karena kalau semisal temannya tidak seimbang akan terjatuh. Contohnya, tinggi yang sama, kekuatan yang sama. Kalau semisal pasangannya dia ini cewek cowok, itu sebaiknya tidak dilakukan ya teman-teman, karena kekuatan cewek dan kekuatan cowok itu sangat-sangat berbeda, karena cowok itu lebih kuat dibanding cewek. Nah, yang kedua, berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Nah, contohnya ini ya teman-teman, mereka berpegangan tangan. Nah, beri tanda posisi masing-masing. Kegiatan pertama, kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu. Mendorong tangan temanmu. Ini ya cara mendorong. Nah, lalu sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Nah, kalau semisal temannya ini mendorong, yang satu temannya ini harus menjaga posisinya dengan baik agar tidak terjatuh. Selanjutnya, kegiatan kedua, kamu menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Nah, mereka sama. Kalau semisal salah satu temannya ini ada yang mendorong, satunya ada yang menahan agar mereka tidak jatuh. Sama ini juga. Lakukan secara bergantian. Ini sudah bergantian ya teman-teman melakukannya. Nah, semakin kuat bertahan, artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Semakin kuat mereka menahan, semakin kuat mereka berpegangan tangan, semakin kuat mereka menjaga keseimbangan. Itu teman-teman. Kegiatan mendorong dan menarik untuk berlatih kekuatan itu yang tadi itu sebaiknya digunakan pada saat olahraga dan selalu ada orang yang lebih dewasa ya teman-teman. Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lemah, karena Tuhan sangat senang kepada orang yang suka menolong, menyayang, peduli terhadap teman-temannya yang pada saat itu membutuhkan pertolongan kita. Untuk hari ini, tadi kita belajar apa? Yuk teman-teman, masih ingat kan kita belajar apa? Masih dong. Ada yang ingat gak tadi kita belajar apa? Iya benar, cara merawat kelinci dengan baik. Ada yang masih ingat tata cara bagaimana merawat kelinci dengan baik? Ya benar, kita memberikan makan dan minuman, membersihkan kandangnya, menggantikan jerami, terus memandikan kelinci pada saat kelincinya benar-benar sangat kotor. Terus setelah kita melakukan membersihkan kandang kelinci, jangan lupa kita harus cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun ya teman-teman. Oh iya, satu lagi, jangan lupa tugas yang tadi ibu kasih ya. Tugasnya adalah membagikan tugas orang-orang di rumah untuk melakukan pekerjaan di rumah. Contohnya pekerjaan ayah bagiannya apa, ibu apa, kakak apa, dan lain-lainnya. Sebelum ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Kamu pimpin doa untuk pulang ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.